Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, saya akan membacakan tata tertib acara pada sore hari ini. Tata tertib acara yaitu yang pertama, sebelum kegiatan diskusi, mikrofon peserta harap dinonaktifkan atau di-mute. Yang kedua, peserta wajib mengaktifkan kamera atau menampilkan foto diri sebagai foto profil Zoom selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, peserta dimohon untuk menuliskan nama akun Zoom dengan format yaitu nama panggilan _ asal sekolah. Yang keempat, panitia berhak mengeluarkan peserta yang tidak terdaftar atau tidak menggunakan nama identitas Zoom sesuai nama yang telah didaftarkan. Yang kelima, peserta tetap berada dan tidak meninggalkan Zoom meeting sebelum rangkaian acara selesai. Yang keenam, apabila terjadi gangguan koneksi, mohon peserta dapat bergabung kembali. Yang ketujuh, peserta mengisi presensi pada tautan yang diberikan oleh panitia di room chat. Yang kedelapan, peserta mengisi pretest pada tautan yang diberikan oleh panitia di room chat. Pada sesi tanya jawab, peserta dapat menggunakan fitur raise hand untuk kemudian diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Dan yang terakhir, bersama-sama kita sukseskan kegiatan ini. Selamat beraktivitas. Peserta disilahkan mengisikan pretest dan daftar hadir di room chat. Kami tunggu untuk 3 menitnya. Terus berusaha berikan warna
Apa kabar? Kita udah kedatangan Mas Bima nih. Hari ini kita akan belajar tentang public speaking. Sebelumnya, selamat datang Mas Bima Yudhistira. Ya, selamat datang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman. Bentar ya, mau nyeting kamera dulu. Iya Mas. Sembari Mas Bima menyeting kameranya, saya akan membacakan CV dari Mas Bima Yudhistira. Beliau merupakan peneliti aktif di bidang ekonomi dan keuangan di Institute for Development of Economic and Finance atau biasa disebut dengan INDEF. Beliau telah menempuh pendidikan S1 International Undergraduate Program di Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Gadjah Mada dan meneruskan Master di Universitas of Bradford, Inggris. Beliau juga memiliki pengalaman kerja sebagai konsultan di International Finance Corporation World Bank dan juga aktif menjadi narasumber berbagai media internasional, salah satunya Reuters, Bloomberg, Nikkei, NHK, dan Al Jazeera. Dan selain itu, pada tahun 2019, Mas Bima tercatat sebagai milenial nomor 4 tervokal dan paling banyak dikutip media massa versi Lembaga Indonesia Indikator dengan total sebanyak 17.175 quotes. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bima karena sudah mau mengisi materi di Rumah Cendekia Boyolali di tengah kesibukannya. Halo, Mas Bima. Oh, iya. Ya, oke. Udah ready. Siap. Mas Bima, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman? Boyolali nggak ada PSBB kan ya? Aman ya? Nggak ada. Ada. Ya, oke. Untuk waktu kami persilakan untuk Mas Bima menyampaikan materi tentang public speaking. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Ya, oke, baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman dari Boyolali. Ini sebenarnya saya lokasinya nggak jauh dari teman-teman karena sekarang saya lagi di Jogja. Jadi selama pandemi saya mengungsi, jadi pengungsian dari Jakarta ke Jogja. Jadi kira-kira 1,5 jam lah ya nyampe Boyolali. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan public speaking. Jadi saya ini orangnya sebenarnya pemalu dulu. Dari mulai SD sampai SMA itu saya orang yang pemalu. Jadi kalau posisi di kelas itu selalu di bagian tengah dan belakang. Ya, berarti termasuk geng anak-anak yang nakal ya. Kalau di sini kan teman-teman OSIS. Kalau teman-teman OSIS biasanya duduknya paling depan tuh. Jadi guru kalau butuh pertanyaan, butuh jawaban dari pertanyaan biasanya teman-teman yang aktif kan biasanya gitu ya. Tapi ada perubahan waktu saya masuk kuliah itu dan ini merupakan perubahan yang saya sesali ya, terlambat gitu. Kenapa dari dulu nggak jago untuk ngomong, nggak jago untuk public speaking? Karena waktu kuliah itu diharuskan untuk menjadi public speaker itu karena saya waktu itu ditunjuk jadi ketua Syariah Economic Forum, jadi semacam lembaga studi ekonomi Islam. Lanjut saya ditunjuk juga menjadi salah satu kepala departemen di BEM UGM waktu itu.
Mau nggak mau kan kalau di BEM itu kan kita harus nemuinnya level rektor ya, level dekan. Mau nggak mau kita harus bicara gitu. Jadi mahasiswa tapi posisinya bisa ngobrol sama rektor waktu itu. Karena saya termasuk yang cukup aktif, sehingga sering kemudian dipanggil sama rektor, sering dipanggil sama dekan ya untuk menyampaikan aspirasi dari mahasiswa. Mau nggak mau harus jago ngomong ya, kalau nggak malu-maluin mahasiswa yang diwakili kan gitu. Nah, jadi ada beberapa tips yang sampai sekarang ini ternyata kebawa ya. Jadi saya tampil lebih pede, tampil lebih apa adanya gitu, tapi juga punya konten. Yang pertama, saya kira melatih public speaking itu dimulai dari konten. Konten. Maksudnya kontennya apa? Konten itu adalah isi dari pembicaraan. Kita nggak mungkin pede untuk ngomong apapun itu kalau kita nggak menguasai materinya. Jadi akan ketahuan yang asal ngomong, yang asal jeplak gitu ya, kemudian yang berisi itu pasti ada bedanya. Yang menguasai konten dan dengan tidak menguasai konten. Ada juga sih orang yang kepedean walaupun kontennya atau materinya dia nggak pelajarin. Ada juga ya. Biasanya sering kita temukan tuh kalau lagi presentasi di depan kelas misalnya. Waktu SMA, waktu kuliah, karena dia nggak persiapan materi, pede aja ngomong gitu kan. Tapi kan kita tahu bahwa makin pede kita, harusnya materinya juga makin menguasai. Jadi tips yang pertama ini soal konten adalah teman-teman berani bicara kalau paham isi pembicaraannya apa. Jadi untuk paham itu baca buku sebanyak-banyaknya. Pelajaran di sekolah nggak cukup. Tapi beli buku apapun itu yang teman-teman seneng, mau buku sastra, mau buku ekonomi, mau buku politik. Bahkan dulu SMA saya baca filsafat ya. Jadi saya baca semua yang saya seneng, teman-teman akan mendapatkan wawasan yang lebih luas, sehingga ketika diminta untuk bicara soal topik tertentu, itu di bawah alam bawah sadar, ibaratnya sudah ada chipsnya di belakang, teman-teman langsung, oke, saya paham ini, arahnya ke sini dan segala macam, sehingga secara konten saya menguasai, saya baru berani ngomong. Tapi kalau pertanyaannya dibalik ya, Mas Bima ini kan peneliti ekonomi. Mas Bima tolong jelasin ke saya soal kondisi hukum yang ada di Indonesia sekarang. Nah, pasti saya akan ngomong secara gagap-gagap, secara nggak beraturan, karena saya nggak menguasai hukum. Ya, Mas Bima tolong jelasin terkait dengan perkembangan teknologi. Ya, perkembangan teknologi apa? Terkait dengan ekonomi digital misalnya. Jadi saya perlu mempelajari dulu kontennya, baru saya berani untuk ngomong. Kalau kontennya saya nggak tahu, saya mendingan diem. Jadi pertama itu mempelajari kontennya. Kontennya apa sih yang mau diomongin gitu. Yang kedua, menurut saya yang paling penting adalah interaktif. Nah, ini jadi salah satu cara membangun PD dan membangun cara untuk bisa berdiskusi, itu adalah interaktif. Maksudnya interaktif gimana? Jadi satu cara ya untuk interaktif misalkan, ini kan ada perubahan nih. Biasanya public speaker itu di depan orang banyak secara langsung gitu kan. Tapi karena pandemi ini gimana nih jadi public speaker yang baik? Padahal kita nggak tahu nih, kadang-kadang ada yang kameranya dinyalain ya, tapi orangnya nggak ada. Ada yang kemudian kameranya dimatiin, tetapi juga sebenarnya orangnya juga nggak ada di situ. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang ditinggal sembari main HP dan segala macam, nonton drama Korea misalnya. Nah, jadi gimana caranya membangun public speaking tapi di ruang virtual? Ini ada tips buat teman-teman. Contohnya misalkan sekarang ya, saya diminta jadi pemateri public speaking. Membangun interaksi adalah gini. Teman-teman peserta, saya punya pertanyaan, mohon dijawab di ruang chat ya. Pertanyaannya adalah, apa hambatan teman-teman dalam public speaking selama ini? Silakan tuliskan di kolom chat apa hambatan teman-teman yang paling utama yang teman-teman rasakan dalam berlatih public speaking hari ini atau saat ini. Silakan ditulis, gitu ya. Nah, gimana nih? Belum ada yang nulis nih. Silakan tulis. Oke, udah mulai banyak ya. Ada Anissa,
kurang percaya diri, grogi ya, rata-rata percaya diri. Ada lagi yang lain, apa hambatannya? Estimasi waktu nggak pas Kak, disuruh ngomong 20 menit, tapi karena kita materinya kebanyakan, jadi kita suka kebablasan dan suka disemprit sama moderator. Oke. Kurang pede Kak, suka gugup. Oke, penguasaan materi Kak berarti banyak belajar, banyak baca, banyak diskusi sebelumnya. Karena itu di alam bawah sadar kita nanti dengan sendirinya kita akan lancar ngomong kalau kita paham materinya. Oke, rata-rata adalah kurang pede sama kurang menguasai materi. Nah, tetapi yang saya mau bilang adalah membangun tips yang kedua ini, membangun interaksi biar diskusinya nggak boring dan fokusnya tetap kepada kita, apalagi di ruang virtual, adalah dengan memancing partisipasi dari peserta untuk jawab. Minimum sekali jawabnya adalah di kolom chat. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka punya perhatian sama yang kita ngomongin. Benar nggak? Ya kan? Jadi ini salah satu cara nih di ruang virtual sekarang tetap kita bisa melatih PD-nya. Itu yang nomor 2. Nah, nomor 3 itu adalah teman-teman melatih public speaking itu bisa dimulai dari caranya Soekarno. Soekarno itu malam-malam itu selalu bikin gaduh pada waktu dia kos di rumahnya Haji Umar Said Cokroaminoto di Surabaya. Kenapa? Jadi waktu itu Soekarno itu ngekos pada waktu itu sama Muso yang jadi PKI, kemudian ada Kartosuwiryo yang jadi DITI. Itu isinya aktivis semua pada waktu itu di kos-kosannya Cokroaminoto. Nah, karena dia dibesarkan dengan lingkungan aktivis tadi, Soekarno ini paling aneh sendiri. Karena Soekarno itu malam-malam suka ngomong di depan kaca. Jadi Soekarno ini ibaratnya kalau sekarang nih annoying, ya. Bung Karno pada waktu itu waktu masih muda, waktu jadi anak kos-kosan itu sangat annoying sama aktivis lainnya. Karena yang lainnya pada baca buku diem-diem di dalam kamar, dia latihan orasi di depan kaca. Ya, kalau ada yang kayak gitu, mungkin teman-teman ada tetangga yang kayak gitu pasti akan disangka stres gitu ya, disangka kurang kerjaan ya. Tapi itu cara dari Soekarno muda untuk melatih public speaking. Kenapa? Karena ketakutan yang paling besar itu bukan berbicara di depan orang lain. Tetapi ketakutan yang paling besar itu adalah berbicara di depan diri sendiri. Ya, kayak sekarang nih. Ini kan kalau kameranya nyala kan berarti saya sedang menatap wajah saya sendiri gitu kan. Ya itu gimana tuh? Bukan sama Emma, bukan sama Bayu, bukan sama Cindy dan teman-teman lainnya. Tapi ketakutan terbesar adalah ketika, oh ini performnya bagus nggak ya? Ya, ini rambutnya udah klimis belum ya? Jadi sampai kayak gitu ya. Backgroundnya gimana dan segala macam gitu kan. Nah jadi itu cara Soekarno dulu melatih kepercayaan diri adalah dengan berbicara di depan cermin. Dan itu dilakukan setiap malam. Ya, sampai dulu Muso sama Kartosuwiryo itu nganggap Soekarno ini sangat mengganggu ya, keheningan malam karena dia berisik sekali, dia teriak-teriak gitu kan. Kadang-kadang gebrak meja gitu ya. Tapi itu artinya apa? Artinya teman-teman bisa menemukan jalan untuk meraih kepercayaan diri itu dengan menghadapi diri sendiri. Jadi coba teman-teman untuk kalau lagi iseng gitu ya, kan sekarang nggak pakai kaca nggak apa-apa, tapi sekarang udah ada HP gitu kan. Coba teman-teman bikin vlog ya, bikin vlog dan teman-teman ngomong apapun di situ, jangan di-share dulu, jangan di-share di IG dan segala macam, tapi teman-teman bikin vlog dan teman-teman ketawa melihat kelucuan yang dilakukan teman-teman sendiri. Jadi ngerekam sendiri, ketawa-ketawa sendiri gitu, ya kan? Jadi nggak usah mimpi jadi Awkarin sama Anya Geraldine dulu ya. Jadi jangan sampai ke tahap itu. Tapi teman-teman mendokumentasikan diri sendiri dan teman-teman itu melihat apa ya kurangnya saya ya. Kok kayaknya saya terlalu banyak ngomong gitu ya. Ini juga salah satu hambatan misalkan blank. Terus ngomongnya maksud saya gitu ya. Itu atau sambil garu-garu kepala ya. Apa ya gitu ya. Itu makin lama kita ketawa sama diri kita sendiri, itu makin asik. Saya juga dulu gitu. Nih teman-teman kok setiap saya di depan presentasi ketawa semuanya. Kenapa? Ternyata saya terlalu banyak
blank spotnya, terlalu banyak ngomong sama garuk-garuk kepala gitu, tanda nggak pede. Tapi saya perbaiki itu, lama-lama makin hilang nya dan segala macam, apalagi dengan penguasaan materi yang kita paham. Ya, jadi itu kalahkan diri teman-teman sendiri, walaupun teman-teman akan dianggap nggak waras ya, tapi nggak apa-apa. Aktivis zaman dulu itu seperti Soekarno itu dianggap nggak waras pada zamannya, tapi membuktikan bahwa dia sedikit lebih maju yang orang lain nggak sadari. Jadi tips-tips public speaking hari ini itu diterapkan Soekarno tahun 1927 ya, dan sekarang jadi seminar public speaking di mana-mana. Padahal Soekarno itu udah mikirin tahun 1927 bahwa mengalahkan diri sendiri untuk mencapai kepedean itu sudah dilakukan dari dulu. Tapi sekarang kan dengan materi-materi yang lebih baru. Tapi intinya sama. Intinya adalah public speaking tidak berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Dari zaman sebelum kemerdekaan sampai hari ini. Tips-tipsnya nggak jauh beda. Soekarno nggak bakal berani ngomong kalau penguasaan materinya terhadap Indonesia, terhadap gerakan kemerdekaan, itu dia nggak menguasai, dia nggak mungkin akan jadi orang yang ahli pidato atau orator. Ya. Berikutnya lagi, saya kira teman-teman kalau misalkan sedang blank, ya, usahakan untuk buat catatan kecil. Ini tips yang sederhana tapi penting. Tips yang sering dibilang cupu, ya, tapi sebenarnya penting. Ya, kalau saya suka diskusi sama Rocky Gerung itu, dia selalu Bang Rocky Gerung itu selalu memandang remeh saya dia. Jadi ketika tahu Rocky Gerung ya, teman-teman pasti tahu Rocky Gerung ya. Jadi Rocky Gerung itu kalau sama saya lagi seminar, Rocky Gerung itu akan bilang bahwa Bima, kamu pasti akan menyiapkan PowerPoint katanya. Karena bisa jadi omonganmu nggak ada poinnya katanya. Jadi saya dibilang kayak gitu. Jadi saya biasanya kalau paparan ekonomi, analisis ekonomi gitu ya, biasanya saya siapkan PPT. Tapi saya sore ini pengen ngobrol sama teman-teman secara langsung, lebih interaktif. Jadi saya dibilang nggak punya poin gitu. Jadi kalau udah levelnya kayak Rocky Gerung sih nggak perlu catatan, nggak apa-apa karena semuanya udah ada di otaknya dia gitu. Tapi kalau saya yang lebih muda dan masih mau belajar banyak, saya biasa menyiapkan presentasi kecil. Kalaupun nggak ditampilkan, tapi di laptop di sebelah saya, misalkan nih HP untuk streaming, tapi di laptop sebelah saya itu ada materi presentasinya. Nggak ada masalah, dan itu bukan dosa menurut saya. Karena dengan point by point, kita omongannya bisa lebih terstruktur gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa saya simpulkan sebagai pengantar. Jadi teman-teman silakan mau tanya apa aja. Tapi pada prinsipnya adalah bagaimana teman-teman itu public speaking bukan proses satu malam jadi, tapi public speaking ini adalah proses terus-menerus secara konsisten untuk memperbarui konten, untuk bikin jokes atau bikin humor ketika teman-teman sedang presentasi itu keren banget. Jadi saya sering jadi komika dadakan karena materinya lagi tegang. Coba bayangin ya, teman-teman ngebahas kondisi ekonomi 2020. Pasti setengah dari forum ini cuma kuat 15 menit. Ah, Mas Bima ngomong apa nih, berat banget nih, ada statistiknya, apalagi ekonomi ya, isinya cacing-cacing semua. Jadi grafik ini, grafik itu, pie chart ini, pie chart itu ya. Tapi saya selalu sisipkan beberapa jokes gitu ya. Jadi kayak kondisi ekonomi kita ini tergantung dari pemulihan kesehatan atau penanganan COVID-19. Tapi gimana kita mau ngomongin penanganan COVID-19 gitu? Kalau panglima COVID-19-nya model kayak LBP gitu. Semuanya ketawa gitu kan. Wah, berani banget bikin Lord Luhut sebagai bahan humor gitu kan. Tapi itu membuat orang akhirnya jadi lebih serius. Oh, kenapa nih? Masa Menteri Kesehatan di negara lain mundur, kita punya Menteri Kesehatan yang namanya Pak Terawan nggak mundur-mundur gitu. Jadi itu memancing orang untuk lebih fokus pada pembicaraan kita. Jadi selipkan humor itu juga penting. Gak usah terlalu serius ya. Jadi sekarang bukan zamannya kayak presentasi itu kayak apa ya, sales obat ya. Ya saudara-saudara sekalian ya, ini produk ini terbaik karena A, B, C dan segala macam, enggak. Tapi teman-teman harus bisa interaktif, harus bisa dialog, dan
teman-teman harus let it flow gitu. Jadi santai aja. Sebenarnya ngobrol di depan itu yang bikin tegang kita sendiri gitu. Kalau kita udah cengengesan di depan gitu kan, kalau kita udah ketawa-tawa santai, yang penting materi kena, itu orang lain juga akan respect ya. Kayak Obama ya, teman-teman harus sering lihat pidatonya Obama. Jadi Obama itu isinya bercanda banget gitu. Jadi banyak banget pidatonya Barack Obama, mantan presiden Amerika Serikat itu isinya jokes gitu, banyak banget gitu. Dia ketawa soal rasialisme, dia ketawa soal perang dan segala macam. Tapi orang tahu bahwa ada kontennya gitu. Nah jadi mungkin teman-teman juga nggak harus terpaku bahwa membawakan public speaking ini dengan cara yang kaku gitu. Ya jadi saya beberapa kali misalkan diskusi sama menteri, diskusi sama pembantunya Pak Presiden, itu saya cuma pakai kaos gitu. Jadi jadi orang sekarang udah nggak ngelihat lagi, apalagi kita di rumah masing-masing ya. Penampilan penting. Yang terpenting itu kontennya. Mau pakai bawahannya sarung ya, mau pakai bawahannya boxer, itu kan gak ada yang peduli sekarang. Yang penting didengarin adalah apa sih kontennya, konten. Dengan konten yang baik, teman-teman bisa menjadi public speaking yang baik. Mungkin itu untuk membuka diskusi Mbak Emma ya. Silakan kalau teman-teman mau ngobrol lebih lanjut. Untuk para peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand dan membuka mic-nya dan menyampaikan nama dan nama sekolahnya. Mohon maaf Mas Bim. Ya. Saya juga lagi belajar. Oh iya, silakan. Ayo yang mau belajar. ini, yang mau curhat. Silakan teman-teman. Ini kan teman-teman kan ada sebagian besar pengurus OSIS ya. Nah ini pengurus OSIS itu udah zaman saya dulu udah karirnya bagus-bagus tuh biasanya tuh. Calon pemimpin masa depan ya kan. Nanti tinggal diterusin kalau mahasiswa jadi BEM. Wah udah. Ya asal jangan kayak saya ya. Kebanyakan demo ya. Makanya dipanggil rektor itu. Jadi teman-teman berprestasi lah ya. Demo sesekali aja. Jangan kayak saya keseringan. Oke silakan. Teman-teman yang mau sharing mungkin apa hambatannya dalam public speaking, apa yang bikin nggak pede di sebelah mananya, silakan. Ini latihan bebas, nggak dikasih sanksi kok, nggak dikasih apa-apa. Silakan. Ada nih, siapa? Mas Ru, siapa? Ruhi. Ya, silakan. Mau teman-teman sharing-sharing aja Pak tentang pengalaman public speaking. Nama saya. Gimana? Ya. Saya mau sharing-sharing tentang pengalaman public speaking. Sebenarnya nama saya itu Muhammadullah Tahiro, cuma seperti di namanya saya dipanggilnya Ruhi dari SMA Negeri 1 Andong. Jadi dulu tuh ketika SMP saya pernah punya pengalaman di mana ketika maju ke depan itu namanya deg-degan banget. Terus namanya narik-narik temen tuh kan dulu kan ketika SMP itu ada kayak kultum gitu Kak. Pas duhur gitu ada kultum. Nah ketika nama saya disebut itu mau maju itu juga susah gitu. Akhirnya itu udah jadi program, akhirnya jadi kebiasaan gitu. Jadi akhirnya kebiasaan maju ke depan itu udah nggak jadi hal yang menakutkan bagi saya. Terus udah terbiasa lah setelah itu. Kan saya waktu SMP itu juga pernah berminat untuk jadi ketua OSIS. Akhirnya saya cari tahu gimana caranya buat
bisa lancar ngomong di depan gitu, terus bisa lancar, terus bisa menarik perhatian orang lain gitu. Terus saya lihat baca-baca buku kayak misalkan Soekarno, iya, yang seperti diceritakan kakak tadi, saya pernah baca cerita tentang Soekarno. Dia tuh katanya tuh suka berlatih sendiri di kamarnya, misalkan berlatih debat kaca, sampai teman-teman kosnya itu pada diliatin gitu, kok malam-malam berisik gitu. Dan akhirnya public speaking itu juga sangat perlu. Contohnya Soekarno itu karena melatih public speaking-nya, dia bisa merangkul bangsa Indonesia, bisa memotivasi untuk merdeka, bisa memotivasi untuk perjuangan. Jadi mulai dari situ saya pernah sangat berminat sekali dengan namanya public speaking, terus berlatih terus sering-sering minta saran kepala sekolah dulu, dan akhirnya sekarang saya udah lebih pede lagi dan tidak kehabisan bahan topik ketika bicara di depan. Jadi kesimpulannya, kalau mau bisa public speaking itu pertama harus ada kebiasaan untuk latihan, kebiasaan lingkungan, terus rutin. Seperti itu, Kak. Belajar jadi contoh. Itu sharing-sharing saya. Sekedar sharing-sharing saya. Oke, ini udah bagus, udah lancar. Jadi udah nggak perlu ikut kelas public speaking lagi. Ya, jadi pengalaman hampir yang sama sih sama setiap orang ya. Biasanya dulu dari SD jadi ketua kelas ya, diketawain ya. Kemudian SMP juga maju ke depan ya, bahkan digoda-godain sama teman-teman dan segala macam. Itu sih hal yang pengalaman yang wajar ya. Bahkan sampai kuliah pun ya, ada temen yang misalnya nggak paham soal materi terus diketawain, dianggap jadi bercandaan, itu nggak usah dimasukin hati sih. Jadi itu sarana kita untuk terus mempertajam terus ya, dan tanya misalnya apa sih kekurangannya kamu nggak paham soal konten dan segala macam. Oke, harus belajar apa, harus belajar buku siapa. Kalau tanya ke guru apa yang bisa ngajarin itu. Kalaupun butuh mentor misalnya, siapa yang bisa dijadikan mentor. Intinya adalah public speaking ini adalah proses, jadi bukan output sebenarnya. Public speaking dalam bahasa Indonesia itu beda banget. Jadi pengalaman saya dulu public speaking dalam bahasa Inggris ya, waktu itu saya di beberapa forum internasional itu beda banget. Jadi yang kita rasa humor yang lucu buat orang Indonesia, tapi buat orang-orang bule itu beda lagi humornya. Beda lagi, mereka tuh lebih tegang daripada orang Indonesia. Jadi saya lebih senang ngobrol begini sama orang-orang Indonesia, karena belum apa-apa udah disenyumin, belum apa-apa udah diketawain. Kalau bule nggak ada begitu. Jadi ketegangan itu 2 kali lipat lebih besar ketika berhadapan dengan orang asing. Apalagi orang Jepang, nggak ada senyum-senyumnya. Itu kita salah ngomong sedikit aja udah kayak kiamat ya. Tapi kalau Indonesia, beruntung teman-teman. Kenapa? Karena di sini orangnya ramah-ramah dan orangnya sebenarnya ketawa itu bukan dalam rangka menghina secara total ya, tapi itu juga bagian dari apresiasi sebenarnya. Jadi itu teman-teman harus latihan terus, harus belajar terus. Kalau menurut saya sih itu. Ada lagi mungkin teman-teman silakan yang mau sharing, seperti Ruhi tadi bagus. Silakan, ada lagi? Atau ada yang nanya boleh juga. Selamat sore Kak, izin bertanya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Krisma di SMA Negeri 1 Simo. Saya mau tanya. Ya. Ya, silakan. Dari saya pertanyaannya, ketika kita seperti berpidato gitu, terus terdapat kesalahan dalam mengucapkan kata atau kesalahan dalam kalimat, itu
sebagai public speaker yang bagus itu menyikapinya bagaimana, Kak? Oke, itu aja pertanyaannya. Iya, terima kasih sebelumnya. Oke, jadi slip of tongue itu atau salah dalam pengucapan ya, itu kan hal yang biasa aja. Itu hal yang wajar. Jadi nggak ada masalah yang sebenarnya substansial ya. Kalau kesalahan pengucapannya itu cuma sekali misalnya. Jadi teman-teman berlatih terus itu sehingga kita terprogram atau tersistem untuk mengucapkan frasa ataupun diksi yang tepat pada saat yang tepat gitu. Itu sebenarnya pelatihan dari terus-menerus ngomong. Makanya kalau ada forum-forum kayak gini dan ke depannya itu teman-teman rebutan untuk tampil, bukan untuk didengarkan sama orang lain, tetapi teman-teman tampil untuk mengasah frase dan diksi. Sehingga misalkan tadi ada yang tanya, ada yang ngomong ya. Saya ternyata hambatannya adalah karena keterbatasan waktu. Jadi salah ngomong itu juga bisa karena waktunya cuma dikasih 10 menit, tapi harus membawakan materi yang berat. Sehingga kadang-kadang kita ngebut juga nggak karuan ngomongnya. Jadi maaf salah ngomong, salah ngomong lagi gitu ya. Jadi bagaimana dengan waktu yang sangat singkat, tapi teman-teman tahu poinnya. Nah itu menurut saya perlu latihan dan perlu membaca. Membaca itu bagus banget untuk memperkaya diksi kita. Jadi alih-alih kita bicara hal yang sifatnya standar, tapi kita bisa menggunakan istilah-istilah yang baru dan salah ngomong itu, salah kata itu bisa dikurangin kalau kita terbiasa mengucapkan istilah yang sulit. Contohnya misalnya, kebijakan hari ini membutuhkan extraordinary effort. Saya nggak akan bisa mengucapkan extraordinary effort itu secara lancar, dan saya misalkan bisa ngomong, kebijakan hari ini membutuhkan extraordinary effort. Nah, jadi kenapa saya bisa mengucapkan yang salah dan kenapa saya bisa mengucapkan yang benar? Extraordinary effort. Kenapa saya bisa mengucapkan itu? Karena kebiasaan untuk mengucapkan itu. Jadi teman-teman kadang-kadang harus belajar untuk menjadi Cinta Laura. Bagaimana susahnya seorang Cinta Laura untuk mengucapkan kalimat campur aduk antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi pronunciation-nya itu benar. Itu yang penting juga. Kadang-kadang memang harus agak lebay kayak gitu. Intinya saya mau bilang apa sih? Sekarang kita membutuhkan kebijakan yang luar biasa. Tetapi untuk menarik perhatian dan jangan sampai salah ngomong, saya akan mengucapkan kita membutuhkan kebijakan yang extraordinary. Ya kan? Saya berapa kali ngomong extraordinary nggak salah. Karena itu bagian dari latihan secara terus-menerus dan banyak baca sehingga ketika kita butuh kata-kata yang rumit tapi jangan sampai salah ngomong, kita udah tahu ini posisinya katanya enaknya di belakang, di akhir, di tengah, dan segala macam. Itu sih menurut saya. Jadi ini ada pertanyaan lagi dari Novi ya. Saya mau bertanya, coba saya baca aja deh di kolom chat. Saya mau nanya, saya berbicara di depan seringkali keluar dari topik pembicaraan. Karena keasikan berbicara sampai lupa dengan topik utama. Oke, ini gagal fokus namanya. Gagal fokus itu juga bagian dari masalah public speaker atau public speaking, menyampaikan satu materi. Pertama, kita tidak menyiapkan poin-poin apa aja yang kita ingin omongin. Bahkan sekelas rektor, sekelas kepala sekolah, teman-teman tanpa sadar, sebenarnya sebelum dia pidato, ada kayak catatan kecil, satu lembar robekan atau contekan biasanya, itu yang disiapkan, dan itu isinya adalah poin-poin. Sehingga kalau kita udah ngomong yang lantur, poin-poin itu akan jadi pengingat atau reminder bahwa setelah ngomong topik A, harusnya kita ngomong topik B dan topik C. Gitu. Yang kedua adalah teman-teman belajar untuk ngomong dengan waktu yang sangat singkat. Waktunya sangat singkat ya. Menjelaskan satu topik tapi waktunya cuma 5 menit. Tapi 5 menit itu teman-teman paham. Pendengar itu akan paham. Jadi sekarang ada tren di dunia penelitian itu,
Kalau dulu kan yang namanya penelitian itu disampaikan dengan berbusa-busa, sampai pendengar juga bingung. Ini udah ada di bab berapa dan segala macam. Sekarang ini banyak sekali conference, call for paper, misalnya lomba karya tulis ilmiah, itu dikasih waktu presentasi kurang dari 10 menit. Bisa dibayangin ya, orang melakukan penelitian selama 10 tahun, melakukan penelitian apapun itu dalam rentan waktu yang cukup panjang, tapi dia disuruh ngomong cuma 10 menit. Bisa nggak 10 menit itu? Kalau dia gagal, artinya dia nggak paham sama apa yang dia teliti, walaupun penelitiannya membutuhkan waktu 10 tahun. Tapi kalau 10 menit itu berhasil, artinya dia memahami konteks dan memahami apa yang dia teliti selama ini. Itu sih menurut saya. Jadi biasakan untuk bicara dengan waktu yang sangat singkat. Makanya kalau ada yang bilang, Mas Bima suruh ngomong waktunya 1 jam. Biasanya saya sekitar 40 menit, 30 menit, saya udah selesai. Dan lebih banyak untuk diskusi dan tanya jawab. Kenapa? Karena saya pengen membatasi agar saya tidak keluar konteks. Karena banyak banget ya, dosen dulu pengalaman, ngajarin apa, dia curhat. Anak saya itu, dia udah mulai curhat anak saya. Anak saya itu kuliahnya di Melbourne. Padahal dia ngajarin soal pengantar ekonomi. Ya, nggak ada hubungannya. Kemudian ngelantur lagi ngomongin soal tim sepak bola. Tadi malam Manchester United itu kalah. Jadi itu muncul karena dia nggak punya pembatasan waktu. Sehingga ngomongnya ngalur ngidul sampai urusan pribadi keluarga, pacar, suami, istri, dan segala macam itu keluar dalam perbincangan. Apapun. Kadang-kadang kita out of topic karena kita nggak paham materi apa yang sedang kita omongin. Itu aja mungkin dari saya. Paling enak Kak kalau udah kayak gitu nggak jadi pelajaran. Maksudnya gimana nih? Dari Muhammad Rizky. Silakan Muhammad Rizky, ngomong langsung aja ya. Silakan. Gini Kak. Siap. Kalau guru udah keluar dari topik pembelajaran kan enak, nggak jadi belajar. Cerita terus sampai habis pembelajarannya. Iya, saya paham. Saya juga pernah SMA dulu sama ya. Kalau ada guru udah ngelantur kemana-mana, serasa enak ya. Apalagi gurunya lucu ya. Dia cerita gitu. tetangganya, dia cerita semuanya diceritain ya. Belanjaan di pasar tadi pagi juga diceritain ya. Tapi kita rugi waktu. Kenapa? Karena kita menggaji guru itu untuk ngomong pelajaran, bukan ngomong soal kehidupan pribadinya dia. Dan teman-teman kan bayar SPP. Jadi jadi nggak bisa juga kayak gitu. Kalau sesekali untuk humor dan segala macam is okay. Saya punya cerita dulu dosen statistik ya. Ini cerita nyata. Dosen statistik itu dia punya ketertarikan sama perempuan itu luar biasa. Jadi istrinya kalau nggak salah 2 apa 3 gitu ya, dan jadi gosip satu kampus. Dan dia di kelas itu cuma sebentar dia ngajarin statistik, sisanya dia ngegombalin mahasiswi yang paling cantik yang ada di kelas. Bahkan sampai digosipin mahasiswi itu bisa dapat A karena sering digombalin sama guru statistiknya. Menurut saya untuk refreshing 5-10 menit is okay. Tapi kalau setiap kelas dia PDKT terus sama mahasiswi dan segala macam cari perhatian gitu, menurut saya buang-buang waktu gitu. Dan akhirnya ilmu statistiknya jadi nggak dapat penuh. Jadi sebenarnya kita juga boleh untuk sebagai audiens juga boleh mengingatkan kalau ada public speaker yang ngomongnya udah ngelantur. Pak, mohon maaf Pak, kembali ke topik ya, atau kembali ke laptop gitu ya, dengan cara yang halus ya. Kadang bisa juga kita sebagai audiens yang baik mengingatkan, misalkan ada seminar dan segala macam, ngomongnya udah kejauhan, ngomongnya udah melewati waktu, biasanya kita tulis kertas kecil. Pak, maaf, waktunya 5 menit lagi. Gitu. Itu salah satu cara audiens yang baik untuk mengingatkan biar tetap fokus. Karena saya suka bercanda juga, tapi kalau bercandanya udah keluar kemana-mana, ngomongin soal hewan peliharaan, ngomongin soal hobi yang nggak ada hubungannya dengan materi kelas atau materi yang dibahas,
ya menurut saya kasihan pendengarnya sih, buang-buang waktu dan buang-buang ilmu juga, nggak dapat ilmunya. Itu mungkin buat Rizky. Silakan yang lain. Anissa Rizky. Ini raise hand ya. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rizky dari SMA Negeri 1 Karanggede. Rizky. Di sini saya mau bertanya, Kak, kan gimana sih caranya kita menyikapi misalnya kan kita presentasi atau mungkin jadi pembawa acara di acara kayak pentas seni dan lain-lain gitu. Di belakang panggung itu kita udah bisa menguasai materi, tapi pas di panggung itu kan kadang kita suka blank ya. Itu gimana cara mengatasinya atau menyikapinya gitu, Kak? Terima kasih. Oke, satu jawaban buat Mbak Anissa Rizky. Harus berani belajar cuek. Ilmu cuek itu adalah ilmu yang kadang bermanfaat. Ya. Jadi kita harus cuek dalam konteks tertentu. Bukan cuek kalau ada tetangga sakit, ada orang tua sakit, bukan itu. Tetapi cuek dengan pendapat orang lain terhadap diri kita. Ya, jadi kadang-kadang yang bikin kita lemah iman atau bikin kita kemudian grogi secara mendadak walaupun kita sudah persiapan ya. Kalau pentas seni itu rehearsal ya, bahasanya adalah kita udah gladi resik. Itu kadang-kadang pendapat orang lain yang sebenarnya orang lain itu belum ngomong apa-apa tapi di otak kita udah muter-muter itu. Wah, pasti jelek nih nanti nih. Pasti kata si A nih, pasti kata si guru ini dan segala macam jelek nih. Itu yang harus berani cuek. Jadi saya punya temen yang waktu SMA itu hobinya adalah tidur di belakang. Ya. Tapi dia jago main gitar. Dipanggil lah sama guru untuk ngisi pentas seni. Ternyata karena dia saking cueknya sama keadaan sekitar, sama pandangan orang-orang, akhirnya dia perform yang paling bagus. Ya. Karena dia cuek aja, menurut dia cuman dia sama gitarnya doang, orang lain itu hantu, nggak ada. Jadi kadang-kadang kita harus memposisikan diri kayak, oke, orang lain butuh gua kok, orang lain butuh saya kok, saya ini performer, saya akan dilihat oleh orang lain. Jadi so what? Saya udah persiapan kok, saya udah ini. Kadang-kadang kita harus memunculkan kepedean itu. Jadi saya kadang-kadang, waduh, gimana nih? Saya mau diskusi sama Ibu Sri Mulyani. Siapa coba yang nggak geter, kayak kan diskusinya sama Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Di situ ada staf khususnya. Saya usia nggak jauh beda sama teman-teman. Mungkin kita selisih 10-15 tahun ya. Nah, nggak jauh beda. Saya masih usia 30 tahun. Jadi masih muda lah ya, masih milenial gitu. Itu isinya orang tua semua tuh. Saya cuek aja gitu. Saya cuek aja, saya orang yang paling cuek juga tuh soal kayak gituan. Jadi silakan memberikan pandangan. Saya ngomong apa aja, apa adanya aja. Wah, pemerintah gimana sih, nggak bener soal pajak dan segala macam. Jadi itu yang lainnya justru bingung nih. Buset, anak muda berani banget nih di depan menteri, di depan pejabat, wah gitu kan. Karena kadang-kadang kita harus melihat bahwa ngomong sama pejabat, ngomong sama menteri, hey, menteri, pejabat, lu tuh gue gaji. Karena pajak saya beli permen di Indomaret, itu nyangkut jadi gajinya menteri. Itu logikanya. Jadi kenapa dia lebih menakutkan daripada saya gitu. Jadi teman-teman harus ngelihat orang lain juga kadang-kadang gitu. Bukan merendahkan, tapi kayak kelihatannya misalnya mau tampil gitu kan. Seni, mau tampil, baca puisi dan segala macam. Teman-teman itu kan juga sama aja, siswa. Emang saya lagi di depan presiden gitu. Presiden juga manusia kok. Itu yang membuat banyak orang lebih tampil berani ya. Teman-teman coba lihat deh, anak kecil, anak SD diajak ngomong sama Jokowi berani kan. Bahkan dia menyebutkan nama ikan yang nggak ada dalam kitab ya, dalam diksi perbendaharaan perikanan yang ada di Indonesia, tapi dia pede sekali coba. Tapi dia pede sekali. Yang kita harus hargai adalah pedenya anak SD dipanggil presiden untuk
menyebutkan, ayo siapa yang berani menyebutkan nama-nama ikan, nanti saya akan kasih sepeda. Salah dia menyebutkan, tapi dia pede. Yang kita harus apresiasi adalah pedenya dia. Itu dulu yang paling penting ya. Konten juga iya harus tahu, harusnya dia masa salah nyebutin nama ikan gitu kan berkali-kali. Tapi yang mau saya highlight adalah kita kadang-kadang harus menempatkan manusia itu pada tempatnya. Ya, manusia itu bukan malaikat, manusia itu bukan Tuhan. Yang ngelihat kita juga kadang-kadang punya salah. Jadi kenapa kita harus minder di depan manusia juga? Itu sih prinsip saya. Jadi kalau teman-teman udah punya persiapan dan segala macam, ya cuek aja. Jadi harus belajar cuek pada tempatnya. Bukan cuek tadi ya, jangan sampai diartikan kata Mas Bima cuek gitu kan. PR nggak dikerjain, ada guru malah berisik dan segala macam, nggak gitu. Tapi cuek artinya persepsi orang lain terhadap kita dalam beberapa hal itu harus dikesampingkan. Gitu. Pede sama diri sendiri itu penting, belajar itu. Karena pengalaman saya waktu kuliah di luar negeri, saya mikir, nih orang-orang India ini kenapa selalu menonjol di kelas? Ternyata walaupun dia nggak pinter-pinter amat, orang India itu ya, tapi ngomongnya luar biasa, bahasa Inggrisnya bagus gitu. Padahal saya bilang ini nggak pinter-pinter amat, tapi disukai sama dosen. Karena dosen belum ngomong apa, dia udah raise hand gitu. Dia udah angkat tangan. I'm sorry sir, dengan logat India nih, tapi berani gitu. Sehingga orang-orang Asia kayak saya, orang Vietnam, orang Thailand, orang Malaysia, kita biasanya senyum-senyum gitu. Jadi dosen kadang-kadang juga negur saya, Bima, why you don't asking a question? Why you always smile gitu. Jadi saya masuk smile squad-nya itu siapa tuh yang lagi viral. Jadi pelajaran penting di seluruh dunia, ternyata pede untuk berbicara itu punya poin plus. Ya. Tapi dengan konten lebih bagus lagi. Kadang-kadang orang nggak punya konten tapi ngomong aja, ada juga yang disukain yang kayak gitu. Itu aja sih, pede. Ya. Silakan yang lain teman-teman. Karisma. Mohon maaf, izin bertanya lagi Kak. Silakan. Biasanya itu kalau kita menyampaikan suatu materi, kadang audiens itu nggak memperhatikan kita. Dari kakak mungkin ada tips supaya kita itu menjadi menarik di depan audiens gitu. Sekian, terima kasih. Menjadi menarik. Saya nggak pernah merasa harus menjadi menarik karena saya bukan artis ya. Saya peneliti gitu ya, akademisi. Biasanya akademisi itu nggak ada menariknya, kepala botak ya kan. Apalagi akademisi itu biasanya atributnya nggak ada menarik ya, nggak fashionable gitu ya. Cuman saya usahakan ketika bicara dalam forum yang sifatnya orang banyak ya, saya pernah di depan misalkan 300 sampai 500 orang dalam satu forum misalnya. Saya selalu cari titik fokus ke orang yang saya suka. Ya. Jadi ini juga penting. Jadi ada audiens banyak jenisnya. Ya katakanlah di situ ada teman-temannya sendiri, di situ ada orang tua ya, dan segala macam. Teman-teman coba cari satu orang untuk fokus dilihat. Itu juga bisa menambah PD kita. Jadi dibandingkan kita ngelihat ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, grogi dan segala macam, teman-teman fokus ke satu orang yang teman-teman senang. Itu juga penting. Jadi waktu awal-awal itu misalkan ada seminar saya yang ngisi, saya biasanya ajak saudara atau teman dekat saya untuk jadi partisipan gitu. Udah ikut aja daripada nganggur di kos-kosan, nganggur di rumah, ikut aja. Nah pas kita jadi public speaker-nya atau jadi pembicaranya, kita tatap teman kita itu. Jadi kerasa kayak kita ngobrol sama teman sendiri. Yang lainnya bodoh amat. Yang lainnya bukan jadi concern saya gitu. Sehingga kayak tadi misalkan saya sama Ruhi temenan nih, ya kan? Halo Bro Ruhi kan gitu kan. Nah, kan kita temenan ya. Ya udah nih kita ngobrol nih. Padahal di dalam layar saya itu ada Emma, ada Ara, ada Karisma. Tapi saya ngobrolnya tatapnya adalah sama Ruhi, sama mau offline ataupun online. Karena saya udah kenal sama Ruhi, oh ini kayaknya teman saya nih di situ. Jadi itu yang membuat kita lebih fokus dan lebih pede. Semoga menjawab ya.
Ada lagi teman-teman? Kak, dari saya, Emma, izin bertanya. Oke. Ya. Caranya ngilangin grogi yang benar-benar grogi itu gimana ya, Mas? Kadang kan awalnya tuh biasa aja, tapi lama-lama tuh kayak grogi, makin lama makin benar-benar grogi gitu loh, Mas. Iya, kadang-kadang tangannya berair, tegang ya kan, dengkulnya bergetar gitu ya, terus tatapan jadi blank, habis itu pingsan ya kan. Yeah. jadi sebenarnya gini, sebenarnya percaya diri itu sekali lagi muncul karena sering latihan. Percaya diri itu muncul karena kita menguasai materi. Balik lagi ke situ. Jadi kalau teman-teman itu nggak pede, pasti ada yang salah dari materinya. Pasti saya kurang paham apa yang mau saya bawakan. Ya, ini jangankan teman-teman, ketidakpedean itu bisa terjadi pada orang tua, bisa terjadi pada dosen, bisa terjadi pada pejabat. Saya sering banget ngelihat pejabat nggak pede. Karena dia nggak tahu yang dia omongin. Kenapa begitu? Mau dia wali kota, mau dia bupati, mau dia gubernur, ya, mau dia presiden. Kalau yang bikin materinya itu orang lain, kan biasanya kan kalau jadi pejabat nggak ada waktu untuk bikin materi kan. Pidato itu disiapin sama orang lain. Jadi nggak sempat baca. Baru baca di tempat, itu biasanya agak nggak pede itu, kelihatan gitu. Tapi kalau misalkan dia kuasai konten, bahkan 1-2 halaman aja udah sangat powerful. Ya, jadi teman-teman cara mengasah PD itu kadang-kadang saya juga nonton video-video pidatonya Barack Obama ya, saya paling favorit sama Barack Obama. Karena di dalam pidatonya biasanya ada ketegasan tapi juga sense of humornya itu tinggi sekali gitu. Terus yang kedua, pidato dari Malcolm X. Jadi Malcolm X ini adalah seorang aktivis kulit hitam di Amerika Serikat dan dia juga satu orator yang kalau ngomong itu tegas tapi enak gitu. Dan satirnya banyak. Yang ketiga adalah Martin Luther King. Ini yang videonya banyak di YouTube ya. Ada Martin Luther King. Jadi Martin Luther King itu dia bikin satu kata itu bisa membuat orang nangis. Itu jadi ada power itu ternyata dari mana ini semuanya. Sebagian besar orator-orator yang jago di Amerika Serikat itu bermula dari gereja. Ya, ini satu pelajarannya adalah banyak kemudian orator dan public speaker hebat di Amerika Serikat itu bermula dari gereja. Untuk di Indonesia banyak sekali public speaker yang hebat karena bermula dari khotbah Jumat. Makanya ustadz-ustadz, ulama dan segala macam itu terbiasa untuk public speaker yang hebat. Karena mereka terbiasa di panggung. Artinya apa sih? Mau dia berasal dari komunitas apapun, intinya ada ruang untuk teman-teman untuk show off, teman-teman untuk latihan terus. Itu PD-nya akan keluar. Karena ketika teman-teman berdiri di depan panggung, di depan audiens, yang terpikirkan adalah konten. Jadi teman-teman udah nggak mikirin lagi nih, ini suka nggak ya sama aku dan segala macam. Itu yang bisa membuat PD kita upsize atau upgrade. Oke, ada lagi teman-teman? Terima kasih Mas atas jawabannya. Ya, siap, sama-sama. Terima kasih kembali. Ada lagi teman-teman? Oh ya, satu lagi saya mau cerita. Pernah nggak teman-teman mendengar bahwa anak Jakarta itu lebih jago public speaking-nya dibandingkan anak-anak daerah? Nah, ini mitos atau fakta nih? Pernah nggak? Iya. Pernah nggak ada yang kemudian bilang bahwa mahasiswa dari UI, Universitas Indonesia yang ada di Depok itu jauh lebih prestatif daripada mahasiswa yang ada di daerah. Gitu. Pernah nggak dengar kayak gitu ya? Jadi SMA yang ada di Jakarta
Jadi kalau udah SMA Jakarta gitu kan, itu PD-nya lebih besar daripada teman-teman yang ada di Boyolali. Bener apa enggak? Ternyata itu benar. Ternyata itu semua cuman mitos yang direkonstruksi berkali-kali sehingga menjadi kebenaran. Padahal enggak juga gitu ya. Kenapa enggak juga gitu? Karena ternyata lingkungan itu diciptakan selama bertahun-tahun dan segala macam sehingga punya mitos anak Jakarta lebih pede, anak Jakarta lebih keren, di daerah itu lebih malu-malu, lebih nurut, ya, lebih pendiam dan segala macam. Itu sebenarnya mental block, gitu. Itu disebut sebagai mental block. Padahal nggak benar seperti itu. Karena yang jadi orang-orang penting yang ada di Jakarta itu kalau ditelusuri SMA-nya SMA dari Semarang, SMA dari Jogja, SMA-nya dari Sulawesi dan segala macam ya. Ya Yusuf Kala itu dari mana? Kan dari Sulawesi. Gitu. Bisa jadi wakil presiden. Pak Budiono itu dari mana? Itu dari Jogja itu dosen saya. Jadi wakil presidennya zaman SBY gitu. Jadi itu semuanya mentalitas yang teman-teman harus hapuskan, harus hilangkan. Jangan minder. Saya memang anak Jabodetabek gitu waktu SMA, tapi saya ngelihat kayaknya nggak gitu-gitu banget ya. Gue kayaknya nggak gitu-gitu banget, tapi orang lain ngelihatnya kayak wah outstanding nih, anak dari Jakarta baru datang, apalagi anak Jakarta kuliahnya di Jogja. Udah tuh, wah dari mana? Dari Jakarta. Wah gitu. Jadi kayak wah udah deh kamu aja yang di depan BIM presentasi gitu kan. Padahal dia lebih pinter gitu kan. Jadi itu menurut saya nggak relevan mau dia anak Jakarta, anaknya orang kaya, anaknya orang nggak punya dan segala macam. Itu tuh cuman mental block aja dan itu harus dihapuskan dan harus dilatih dengan cara kita sering diskusi kayak gini. Jadi teman-teman bahkan ya kalau waktu itu saya sama teman-teman dari mahasiswa dan segala macam itu dia bukan cuma nanya, Mas Bima, gimana sih ekonomi kita ke depannya? Tapi dia langsung bilang, Mas Bima, saya punya pandangan yang berbeda. Gila nggak tuh? Itu. Jadi, Mas Bima, saya punya pandangan yang berbeda. Saya nggak sepakat sama Mas Bima. Karena yang Mas Bima jelasin itu berbeda dari apa yang saya baca. Akhirnya terjadi dialektika, terjadi dialog, dan segala macam. Itu. Jadi, teman-teman harus pada level itu. Bukan hanya kemudian yang saya omongin, teman-teman, iya setuju, benar dan segala macam benar ya. Tapi teman-teman juga harus pada satu titik untuk mulai kritis, punya analytical thinking dan bilang bahwa yang disampaikan sama public speaker itu tidak semua benar. Ada kesalahannya dan segala macam. Teman-teman berargumentasi di situ. Disitulah teman-teman tercipta PD-nya bahwa kebenaran itu nggak tunggal. Apalagi kalau manusia yang ngomong ya. Kebenaran tunggal itu cuma punyanya Tuhan. Kalau manusia yang ngomong pasti ada salahnya. Jadi disitulah muncul titik untuk berdebat dan berdialektika. Itu sekedar cerita ya, jadi nggak benar tuh. UI lebih oke, ITB lebih oke. Kalau UGM itu njeh dan segala macam. Presiden kita dari UGM, itu dari Jogja itu, produk Jogja itu. Jadi nggak benar juga gitu. Kalau itu Gubernur DKI Jakarta itu lama juga sekolah di Jogja. Hasilnya jadi Gubernur DKI Jakarta kan. Jadi gubernurnya anak SMA di Jakarta itu produk dari Jawa, dari Jogja juga. Itu jadi nggak benar kalau ini lebih unggul, yang ini dan segala macam. Ini hanya mental block kita aja. Ada lagi mungkin teman-teman? Ini baterai saya tinggal 4% nih. Jadi ada lagi mungkin teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sesi tanya jawab pada sore hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Mas Bima telah memberikan banyak ilmu kepada
peserta Bayali Youth Leadership Festival. Dari Mas Bima boleh memberikan salam atau kesan atau saran-saran untuk para peserta? Dipersilakan. Oke, ya terima kasih ya udah ngundang saya di sore-sore hari Minggu. Teman-teman biasanya lagi main keluyuran gitu ya. Tapi teman-teman menyiapkan waktunya, meluangkan waktunya untuk ngobrol dan diskusi soal public speaker. Dan saya percaya sekali bahwa teman-teman yang ada di sini adalah teman-teman yang memang punya kemampuan lebih lah di atas rata-rata dari teman-teman yang lainnya. Jadi manfaatkanlah seminar, diskusi, ini jadi ruang untuk menunjukkan argumentasi dan menunjukkan kualitas public speaking teman-teman. Jadi kalau ada sesi Q&A, berburulah untuk show off, untuk rebutan saya gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan terbiasa untuk lebih pede ketika berhadapan dengan